Dunia berkata manusia pada dasarnya baik, sistemnya yang rusak. Manusia pada dasarnya baik, tapi diserang dan diganggu roh jahat. Itu sistem dunia. Tapi Injil berkata sistem rusak karena hati manusia rusak. Akar kejahatan bukan hanya sistem yang buruk, bukan hanya roh-roh yang mengganggu, tapi hati manusia yang rusak dan kuasa si jahat memang memperparahnya. Nah, sekarang apa yang sebenarnya kita harus lawan? Yang kita lawan itu tipu muslihat. Nah, bagaimana iblis menipu? Iblis tidak membuat orang baik jadi jahat. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa kita yang sudah ada di dalam hati kita. Iblis tidak akan dapat merenggut keselamatan kita, tapi dia bisa menggetarkan senar dosa dan senar berhala di dalam hati kita. Caranya gimana? Yaitu dua strategi tipu muslihat. Yang pertama adalah godaan, yang kedua tuduhan. Saya jelaskan satu-satu. Godaan, pandangan terlalu tinggi tentang diri sendiri membuat kita jatuh dalam dosa. Kita merendahkan kekudusan Tuhan dan kita jatuh ke jurang kesombongan. Oh, aku baik-baik saja, aku bisa lah, aku bisa atasi sendiri. Yang satunya tuduhan, condemnation. Pandangan terlalu rendah tentang diri sendiri membuat kita tenggelam di dalam dosa, jatuh ke jurang keputusasaan, merendahkan kasih Tuhan. Oh, aku terlalu gagal, gak ada harapan. Setan membuat kita merasa bahwa kita terlalu rusak, terlalu bobrok, terlalu kotor, terlalu gagal. Tuhan tidak mungkin mengubah kita, Tuhan jijik sama kita. Ini adalah bentuk keputusasaan dari dosa. Bagaimana kita memenangkan peperangan rohani? Dikatakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Injil adalah perlengkapan senjata Allah. Injil membongkar dua strategi ini. Dia menjawab godaan, temptation, dengan menunjukkan kekudusan Allah. Injil membongkar dengan menjawab tuduhan dengan kasih Allah. Ada dua kebenaran Injil yang perlu terus kita kenakan. Perhatikan di sini. Kita begitu berdosa sehingga Kristus harus mati menanggung hukuman dosa kita di salib. Tetapi pada saat yang sama kita begitu dikasihi sehingga Kristus rela mati meskipun kamu tidak layak, meskipun kamu bobrok, dia rela mati menggantikan posisi kita di salib. Kebenarannya ditegakkan, tapi kasihnya dinyatakan. Kalau saudara digoda, lihatlah salib. Kristus dibunuh di salib. Kristus dihukum mati karena dosa di salib. Bagaimana mungkin kita masih memeluk hal-hal yang fana itu? Saat saudara dituduh, lihatlah salib. Kristus rela disalib dengan kasihnya, menanggung semua hukuman dosa kita. Kalau kita merasa terlalu baik dan sombong, ingatlah salib Kristus, karena di salib itu menunjukkan betapa parahnya dosa kita. Tetapi waktu kita merasa putus asa dan gagal, ingatlah salib itu, karena salib itu menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Salib menunjukkan bahwa kita begitu bobrok sehingga Yesus harus mati. Namun salib juga menunjukkan bahwa saudara dan saya begitu dikasihi sehingga Yesus rela mati. Kita tidak berperang untuk meraih kemenangan, namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus. Reflektifnya, saudara, apakah saudara terlalu mengandalkan rasio atau terlalu sibuk mencari penyebab mistis sehingga lupa bahwa musuh kita adalah dosa di dalam hati dan kuasa iblis yang suka menipu kita? Apakah saudara terlalu meremehkan godaan setan dan terlalu takut pada kuasa tuduhannya sehingga gagal melihat bahwa Injil yang mampu membongkar tipu muslihat? Apakah saudara berusaha bertempur dengan kekuatan sendiri atau bergantung sama ritual-ritual doa pelepasan minyak urapan? Padahal kemenangan saudara sudah datang di dalam Kristus dengan mengenakan Injil setiap hari. Amin. Orang berinjil bertempur bukan dengan kekuatan diri atau ritual agama, tapi dengan mengenakan Injil setiap hari sebagai perlengkapan kemenangan yang sudah disediakan di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi.